Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rubiran dan kita akan kembali nih, ini komentar video dari Prasetyo yang judulnya klarifikasi pelarangan ibadah di Sulawesi. Jadi ini adalah video ya yang mana terjadi bulan April kemarin tahun 2022. Nah, dan itu ini melanjutkan video saya sebelumnya. Dia Luis ini memposting ini ya, gini guys ya, yang mau saya sampaikan begini. Kita tuh hidup di negara Indonesia ya, negara yang ada aturan gitu. Kita hidup di tempat yang ada aturannya. Jadi kita tuh udah diatur semuanya agar semuanya tuh aman, kondusif gitu kan. Udah diatur semuanya, termasuk dalam hal ibadah. Nah, kalau ibadah itu kan tidak boleh dilakukan di rumah ya. Ibadah-ibadah yang rutin seperti misalnya kayak kayak ibadah minggu. Kalau umat Islam tuh kayak ibadah sholat berjamaah yang manggil orang gitu kan. Misal kayak saya mau sholat jamaah dengan keluarga saja boleh gitu. Atau dengan teman yang itu bukan saya panggil ke rumah, bukan saya azanin. Misalnya kayak saya di rumah ini saya azan. Rumah ini saya azan di rumah saya ini ya. Allahu Akbar gitu kan. Hayya sholahil falah, berarti yang orang sholat. Itu nggak boleh. Itu harus dilakukan di masjid atau musola. Nah, yang boleh lakukan ibadah di rumah adalah ibadah yang bukan seperti itu. Jadi ibadah itu yang ya kayak saya dengan keluarga saya atau saya sendiri gitu kan. Nah, sama kayak dia dengan umat Kristiani. Di rumah itu boleh ibadah, bukan dilarang ibadah, tapi ibadah-ibadah tertentu yang bukan seperti dalam ibadah Islam tadi yang itu manggil orang sholat. Kalau di rumah itu nggak boleh. Nah, kalaupun bikin pengajian ya, saya mau bikin pengajian di rumah itu harus ada izinnya. Ya, izin ke RT RW itu kan, ke warga sekitar gitu kan, kasih undangan, kasih pemberitahuan gitu kan. Jadi nggak asal bikin gitu, sehingga warga pun tahu karena warga diundang gitu kan, dan itu pun biasanya dibuat di tempat kita mayoritas Islam gitu ya kan, tempat kita mayoritas Islam gitu, apa ya, kalau misalnya di tempat yang kita tuh minoritas ya kita bukan bikin di rumah, tapi di tempat yang tempat umum yang mana itu kita sana tuh bisa bayar, kayak misalnya kayak di hotel atau di tempat apalah gitu kan. Nah, jadi bukan di rumah guys, itu perlu dipahami. Jadi kita tuh harus ikut aturan. Nah, sama jangan ibadah ya. Contoh juga kayak jualan. Jualan juga nggak bisa sama tempat. Ya, jadi misalnya gini nih, saya kasih analogi sederhana ya. Ada orang jualan, tapi seberang tempat. Dia jualan di trotoar, jualan di depan ruko orang gitu. Nah, datang Satpol PP atau aparat menertibkan. Ya, kalau orang nggak ngerti lalu memvideokan, orang-orang itu akan memframing, ih lihat nih Satpol PP atau warga melarang orang jualan. Padahal konteks bukan itu. Ya dilarang jualan, tapi konteksnya bukan itu sebenarnya. Kalau lihat konteksnya keseluruhan, mereka ini dilarang jualan pada yang tidak pada tempatnya. Paham ya? Jadi disambung dia, jangan berhenti pada jarang jualan. Kalau mereka dilarang jualan, mereka akan dilarang di mana-mana jualan. Paham nggak logikanya? Nah, sama seperti kejadian di Sulawesi ini atau tempat lainnya. Mereka tidak dilarang ibadah, tapi dilarang ibadah pada tempat yang tidak pada tempatnya. Contoh di rumah gitu. Nah, itu udah ada aturannya, ya kan? Makanya dibuat ada gereja, ada masjid, musola, pura, itu tempat ibadah. Gitu, guys. Makanya juga mendirikan masjid atau musola, gereja tuh nggak sembarangan juga, ada izinnya. Artinya kalau bangun gereja aja, bangun masjid itu ada izinnya, apalagi ibadah di rumah gitu loh logikanya. Yang rumah itu jadikan fungsinya berubah fungsi di gereja. Ingat ya, bangun bangun sesuatu kan ada izinnya, IMB, izin mendirikan bangunan. Kalau untuk rumah ya untuk rumah tempat tinggal gitu. Kalau gereja ya gereja, tempat jualan, semua ada aturannya. Makanya ada orang yang jualan di rumah, yang dalam artian jualannya itu bukan kayak kita tahu lah, bukan jualan yang serius gitu kan. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau jualan serius, misalnya rumah jadi apa namanya? Jadi kayak ruko atau apa, itu kan bukan apa ya? Maksudnya tuh kayak dia izinnya buat rumah, tapi dia bangun ruko di situ. Itu kan nyalahi aturan gitu kan. Jadi sesuatu yang kalau jualan rumah masih boleh jualan rumah, karena jualan rumah itu kan bukan dia tuh jadikan rumahnya kayak toko gitu kan, hanya ya paling kecil-kecilan gitu kan, warung gitu kan. Nah, jadi itu nggak masalah karena bukan sesuatu seperti toko gitu. Nah, tadi bedakan antara kedai sama toko ya. Maksud tuh kedai kecilan tuh beda, itu masih bisa dimaklumi banyak gitu kan. Itu tidak melanggar aturan. Jadi suatu hal itu harus sesuai pada peruntukannya sehingga tidak ada salah paham.
Di orang-orang akan lihat ini di rumah atau gereja atau masjid gitu kan. Kok bisa kok jadi kayak bunglon itu guys. Nah, belakangnya kayak misalnya Anda bayangkan ya, di rumah saya ini, Anda bayangkan saya ngadakan pengajian, tapi nggak ngizin warga sekitar atau nggak izin RT RW. Coba, apa yang terjadi? Oke, mungkin ini warga mayoritas muslim, tapi tetap mereka anggap itu kurang kurang layak. Kenapa? Karena ya sesuai peruntukannya. Kenapa tidak di masjid saja, di musola, ya kan? Undang-undang, bahkan bisa diumumkan di apa lagi pengeras suara gitu kan, agar orang datang gitu. Nah, atau saya tiba-tiba azan nih di rumah saya nih. Ayo sholat, manggil orang sholat, ya kan? Nah, kenapa nggak di masjid musola saja? Itu kan tempat sudah ada izinnya, udah dibuat untuk itu. Nah, kalau saya mau sholat di rumah ya saya saja atau beberapa keluarga atau teman-teman yang kebetulan datang gitu kan. Nah, jadi intinya adalah jadi kalau gitu guys ya, untuk apa ada aturan? Untuk apa ada izin mendirikan gereja? Untuk apa ada izin mendirikan masjid? Kalau aturan itu tidak apa tegakkan gitu loh. Bisa seenaknya aja gitu kan. Nah, jadi ibu ini termasuk yang lainnya itu ya mereka tuh bukan melarang ibadah ya, tapi melarang ibadah pada bukan tempatnya gitu loh, ya kan? Harusnya kan ibadah itu di gereja atau di masjid, gitu kan? Kenapa? Kenapa ada gereja? Kenapa ada masjid? Biar nggak ganggu warga, gitu. Jadi orang-orang tuh mau ibadah di gereja, masjid, sembarang apa, sembarang suntuk mau 24 jam silakan, itu memang tempatnya. Tapi ini pemukiman, di tengah-tengah pemukiman, kiri kanannya warga. Harus menghormati warga gitu loh. Jangan Anda tahu ya, bangun gereja ada izinnya. Anda bayangkan ya. Eh, jadi sama kayak gini nih, logika sederhana ya. Misalnya coba deh ya, rumah itu dijadikan jadi gereja, izin jadi gereja. Nggak dikasih warga kan. Nah, jadi itu karena warga aja, jangan lagi jadikan gereja, untuk ibadah aja warga sudah keberatan karena apa berada di lingkungan mereka gitu, ya kan? Ada di lingkungan mereka. Nah, jadi itu aja kuncinya gitu, ya kan? Jadi gini loh guys ya, sama kayak masjid misalnya, masjid. Kalau kita misalnya gini, saya mau bangun masjid di depan rumah saya, atau saya mau berubah masjid dari masjid gitu. Nah, kalau warga gak setuju misalnya, ya mereka alasan itu kan udah masjid, ya kan? Atau mereka nggak mau lah ada masjid di dekat ini, karena mereka tahu mungkin ada gangguan, karena minimal masjid itu ada toanya gitu kan. Manggil orang suatu kan orang, kalau orang-orang yang apa tuh kan yang nggak suka sholat kan ada ganggu, ya kan? Makanya ada izinnya guys, masjid itu nggak bisa sembarangan. Sama juga gereja gitu kan, gereja itu kan bukan senyap aja ibadah, ada yang nyanyi, bahkan ada juga yang juga joget gitu kan, dengan suara musik juga gitu. Jadi nggak senyap gitu, pasti akan mengganggu dengan sekitar gitu. Jangan lagi ibadah seperti itu, kita putar musik aja ya agak kencang itu tetangga terganggu gitu. Nah, sebenarnya itu pakai izin juga gitu kan, karena kita tuh kan tidak boleh ganggu warga sekitar ya. Musik aja tuh ya, musik yang bukan merupakan sesuatu yang perbedaan akidah, musik ya, hanya masalah selera, itu bisa mengganggu warga sekitar. Saya sukanya lagu pop, tetangga saya ya dekat terus lagi sebelah rumah agak jauh sedikit itu mutar musik keroncong. Saya nggak suka musik keroncong, lalu diputar agak kenceng gitu kan, mengganggu saya guys. Itu harusnya itu pakai izin, tapi kadang ada aturannya, kita mau apa? Nah, kebetulan alhamdulillah ini ada aturannya ya, karena beda akidah pasti akan ibadah mereka akan pasti akan mengganggu gitu. Nah, makanya harus ada izin. Izin itulah untuk pelegalan ya, kalau warga ini tidak keberatan mereka melakukan itu gitu loh. Itu kunci di situ gitu guys, izin. Jadi apa yang dilakukan ibu-ibu nih dan yang lain itu adalah bukan melarang ibadah ya, sekali konteksnya. Kalau melarang ibadah, makanya mereka ini dimanapun akan dilarang itu. Siapapun yang ibadah akan dilarang ibu-ibu ini. Tapi tidak, orang-orang kita ini hanya melarang orang yang ibadah bukan pada tempatnya, itu saja. Coba Anda temukan, lihat ibu ini ada nggak melarang orang lain ibadah tempat lain? Nggak ada. Dia hanya melarang di situ karena kejadian waktu itu ya sudah diklarifikasi oleh, sudah diselesaikan juga itu ya. Kenapa masih diviralkan lagi ya? Ini mereka ini sepertinya dendam gitu guys, dendam yang ada habis-habisnya. Itu buruk sekali loh, presiden buruk loh. Ya, masalah sudah clear, bulan April lalu sudah clear, sudah klarifikasi ya. Ini bahkan klarifikasinya adalah waktu itu. Ya, udah selesai, diungkit-ungkit lagi guys. Jadi sekarang kan nggak pernah habis-habisnya gitu kan. Entah apa maksudnya guys, ya kan. Nah, dan kalau Anda jeli ya, kebetulan kalau Anda dengarnya tanpa headset ini ya, video ini,
ada kayaknya biasa aja. Tapi kalau kita pakai headset ya, kebetulan tadi saya tes pakai headset, ini ibu nih ya didikte. Kita mendengar ada suara laki-laki ya yang mendikte ibu ini. Ya, coba deh Anda dengarnya pakai headset ya. Headset terutama headset yang bagus guys ya. Kayak saya ini ya, headset yang belum bagus nih. Saya belinya itu sekitar 600.000 guys nih. Merek apa nih ya? Pokoknya ini yang bagus lah guys. Ini white ice white apa nih guys? Ini merek apa nih? Saya lupa. Ini bagus nih guys. Ini kedengaran guys. Jadi ada yang sama-sama kita mendengar ada yang mendikte ibu ini. Ya. Jadi ibu ini membuat klarifikasi atas diktean seseorang. Ya. Dan seperti ibu ini dalam tekanan. Coba lihat wajah ibu ini sudah beda gitu. Mimiknya sudah tidak mencerminkan orang yang punya kebebasan, orang yang apa namanya, yang ya memang orang itu memang dari kinan sendiri itu enggak. Tapi ibu ini seperti ditekan. Nah, itu yang menjadikan video klarifikasi ini nggak enak ditonton gitu. Jadi kita kan mau video klarifikasi itu dari orang tuh dari hatinya. Nah, biar aku salah tuh memang dari hatinya. Tapi kalau seperti ini kan ini nggak asik guys. Masa tuh seperti ada ketekanan karena faktanya didikte gitu kan, ada pendiktean gitu. Dan ibu ini mendengar menyatakan klarifikasi berdasarkan diktean itu gitu. Nah, maka coba Anda nanti seputar video ini Anda dengarnya pakai headset biar Anda paham kalau ibu ini membuat video klarifikasi ini atas diktean dari seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati. Saya Saprida, masyarakat Desa Buyat Selatan yang berada dalam video viral yang melarang jemaat Advent. Saya secara pribadi mengakui tindakan saya sudah keliru dan tidak beretika seperti di dalam video tersebut. Dan saya melalui video ini memohon maaf atas kejadian tersebut yang telah melukai hati saudara saya, kaum Nasrani di Sulawesi Utara maupun di Indonesia. Saya tidak bermaksud untuk mempertontonkan sikap intoleransi Ketika meme ibu itu tadi ngomong intoleransi aja itu dia sebenarnya entah dia paham tanda arti kata intoleransi, ya kan? Coba ini guys ya, hal gini tuh kita sayangkan. Kok bisa ada klarifikasi yang dibuat berdasarkan diktean, ya? Berarti kalau dikte ada kemungkinan tekanan, gitu. Kan harusnya kan klarifikasi dibuat dari dalam hati, gitu, tanpa ada tekanan dan tanpa ada pendiktean dari seseorang atau siapapun juga, ya. Misal saya melakukan kesalahan nih, saya akan buat klarifikasi tanpa ada tekanan, tanpa ada diktean siapapun. Saya nggak mau dikte, nggak mau saya. Kenapa? Karena kalau saya dikte, berarti saya tidak punya, berarti saya tuh adalah tidak murni ngakui kesalahannya gitu, ya kan? Karena bisa dalam tekanan gitu. Jadi kita tuh kan kalau memang meyakinkan gitu kan, memang kita tuh memang memang minta maaf kalau kesalahan, klarifikasi kita tanpa tekanan harusnya, tanpa diktean gitu. Nah, jadi kita merasa ada aneh di sini gitu kan. Nah, ini gini loh guys ya, bukan apa-apa ya. Ini kalau seperti ini terus gitu kan. Dan ingat ya, kita tuh sekali lagi ya, nanti akan ada presiden buruk di mana ya setiap orang akan dengan gampang ya kan menjadikan rumah sebagai gereja atau sebagai masjid. Itu bahaya. Kenapa? Sedangkan bangun masjid gereja aja itu ada izinnya dan nggak gampang gitu. Nah, tiba-tiba rumah dijadikan gereja. Anda bayangkan itu. Ya kan? Jadi nanti nggak perlu lagi, orang akan berpikir gini, ngapain ngurus izin gereja, ngapain ngurus izin masjid, ya ibadah di rumah aja di gereja. Kacau guys, ya kan?
Atau misalnya kayak orang mau jualan. Kalau mau jualan bikin ruko kan ada izinnya, IMB, bangun ruko. Bangun apa lagi yang harus ada izinnya. Lalu mereka pikir, kita nggak usah ya bikin izin IMB bangun ruko. Jadikan aja rumahnya ruko. Mau toko bangunnya ruko tanpa izin gitu. Kan kacau guys gitu. Nah, kita mau aturan ditegakkan. Kalau memang rumah itu mau dijadikan tempat ibadah, dijadikan gereja, ya urus izinnya. Jangan menggampangkan sesuatu gitu. Nanti orang nggak mau lagi ngurus izin gereja, urus izin nggak mau lagi. Kenapa? Ya ibadah aja di rumah, jadikan rumah gereja. Seperti mereka ini coba, jadikan rumahnya gereja. Tadi kan ditanya tuh, di video sebelumnya ditanya kan, ibu-ibu yang lain nanya, ini rumah apa gereja? Mereka jawab itu gereja, padahal faktanya itu rumah. Coba anda bayangkan gitu. Mereka sampai berbohong gitu guys. Jelas-jelas rumah, izinnya itu masih rumah, ya dikatakan gereja. Coba. Jadi gampang orang nanti. Ya, nggak perlu lagi Anda bangun gereja, izin bangun gereja nggak perlu lagi. Semua izin itu percuma, sampah, guys. Terus terang saya katakan ya. Ini kita ngomong soal aturan ya. Kita nggak mau negeri ini aturan itu dilanggar. Kita nggak mau negeri ini ada aturan, tapi seperti yayasan nggak mau gitu. Kalau nggak, ya gini. Kalau memang Anda mau begitu, ya udah kita hapuskan ya aturan itu, ya. Kita sepakat nih, ya kita sepakat jangan ada aturan bangun masjid, bangun gereja, nggak usah ada aturan, bebas aja bangun gitu. Mau rumah menjadikan masjid, menjadikan tempat apapun itu silakan gitu kan. Kalau memang gitu maunya gitu kan. Habis dilarang nggak mau. Suatu dilarang ibadah atau melakukan sesuatu pada bukan tempatnya nggak mau, coba. Maunya sena udel aja melanggar aturan gitu guys. Nah itu gimana coba? Ketika ditegur, ya oke lah, mungkin caranya cukup keras gitu, ya. Tapi harusnya ya itu tidak menghilangkan kesalahan mereka yang tidak taat aturan ini gitu loh. Kalau ini salah, berarti sama-sama salah guys. Tapi ibu ini ya dan yang lainnya itu ya, itu mereka tuh kalau mereka misalnya terlalu keras ya, itu karena ada sebabnya, itu perlu dipahami. Karena ada orang-orang yang melanggar aturan gitu. Paham ya? Jadi kalau kita kembangkan guys, sekali lagi ya, sih bahaya guys. Kenapa? Nanti orang tidak lagi mau ngurus izin bangun gereja, bangun masjid. Kenapa? Rumah bisa jadi gereja kok sewaktu-waktu, bisa jadi masjid sewaktu-waktu. Kenapa? Karena warga nggak punya lagi power jadi harusnya kan negara aturan itu kan pemerintah, bukan warga. Harusnya nih pemerintah. Tapi pemerintah diam saja, ya warga bergerak gitu. Untuk agar warga yang tidak taat aturan ini ikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Ya tentunya itu dibuat oleh pemerintah atas kesepakatan bersama warga gitu kan. Nah di situ poinnya guys. Ini buat teman-teman kita, teman-teman saya, teman-teman kita di sini, ya poinnya kita ini tidak melarang kalian ibadah. Silakan kalian ibadah, tapi pada tempatnya. Ya ibadah-ibadah yang maksud tentu ibadah-ibadah yang bukan ibadah pribadi. Misalnya kalian ibadah bersama keluarga, atau kebetulan ada teman, ya sudah. Tapi untuk mengundang orang datang ke rumah ibadah sama-sama itu perlu izin, karena itu bukan gereja. Ya, sama kami juga muslim begitu. Mau ngadakan pengajian itu minta izin dulu ke RT RW, itu karena ngundang orang guys. Itu loh guys. Makanya kami kasih selebaran pada warga, tembus RT RW segala macam, agar diketahui RT RW, karena kerumunan seperti itu akan menimbulkan salah paham nanti gitu. Ada orang-orang yang setuju, ada yang tidak setuju gitu kan. Nah, makanya perlu ada kesepakatan, perlu ada pemberitahuan gitu, izin gitu kan. Nah, itu aja kuncinya. Jadi kalau lah umat Kristen dilarang ibadah, makanya tidak ada satupun mereka bisa ibadah di bumi Indonesia. Tapi kan tidak. Mereka hanya tidak bisa ibadah di rumah yang mereka jadikan itu gereja guys, tanpa izin gitu loh. Gitu loh logikanya. Ini sebenarnya sangat simpel untuk dipahami kalau Anda paham ya. Sama seperti logikanya, Satpol PP apa itu tidak melarang Anda orang-orang berjualan, tapi jualan pada tempatnya. Jangan jualan itu di trotoar, jangan jualan itu di depan ruko orang gitu kan. Sama kayak misalnya kayak mau apa namanya ya, kayak mau apalah kayak bahkan jual minuman keras itu kan ada aturannya. Nggak boleh jual minuman keras itu kan di tempat-tempat gede-gede atau minimarket kan, itu jualnya harusnya di hotel atau di mana gitu kan. Jadi
Semua itu ada tempatnya guys gitu loh, ya kan? Jadi apa namanya? Sedangkan orang aja ya nyanyi ngamen jalan ini ditangkap gitu, ya kan? Bukan pada tempatnya, gitu guys. Ibaratnya apa namanya? Sesuatu tuh harusnya dilakukan pada tempatnya. Kalau kalau enggak, buat apa ada aturan gitu. Jadi kita nih biasakanlah kita tuh hidup tertib, taat aturan, nggak sembarangan guys, gitu ya. Jadi saya menyayangkan ada video ini ya, karena ini sepertinya mak-mak ini dalam tekanan gitu. Karena mimik mukanya berbeda guys. Mana lihat ya, seperti dari awalnya garang seperti ayam sayur kayaknya guys gitu. Ini kita patut curiga ada sesuatu yang terjadi gitu. Ya, karena kalau Anda pakai headset Anda akan dengarkan ada orang yang dikte ibu ini. Makanya lihat ya, dia tuh tidak ngomong tidak lancar. Jadi dia menunggu sesuatu, menunggu apa diktean itu baru dia ngomong gitu. Jadi apa yang dia omongannya itu bukan dari hati dia tapi berdasarkan dari apa yang didiktekan kepada dia. Coba lihat dengan headset pakai headset kalau tidak percaya kata-kata saya. Umat beragama. Namun ini adalah sikap spontanitas saja. Ya, spontanitas itu kan timbul ketika melihat ada sesuatu yang tidak benar, yaitu orang-orang yang tidak taat aturan, ya kan? Jadi spontan dia. Ini kok rasa-rasa apa rasa keadilannya tuh timbul, rasa ininya mau timbul. Ini kok ada yang tidak taat aturan yang di sini gitu kan? Ya kan? Kalau di gereja pasti biarkan gitu, di gereja. Mau selang suntuk 24 jam, mau sampai pagi, mau sampai kiamat silakan di gereja gitu kan. Kecuali ibadah-ibadah yang dilakukan pribadi sama keluarga atau kemudian teman datang nih misalnya apa bukan diundang ya, bukan bukan gini, bukan sengaja misalnya oh saya mau undang teman untuk ceramah tapi awalnya nggak gitu. Nah itu jelas ada apa namanya, itu nggak boleh juga guys. Jadi harus misalnya kayak kebetulan ada teman datang ya sudah jemaah yuk gitu, dan itu sudah langsung sholat aja gitu. Ngapain nggak pakai azan segala manggil orang lain gitu, nggak antara kita aja gitu. Jadi hal-hal yang karena ada aturannya itu masalahnya. Kalau kalau mau bebas ya buang aturannya gitu. Jadi kita nggak mau aturan itu jadi hiasan guys gitu. Nanti kita mau jadi apa negeri ini kalau kita tuh ada aturan tapi nggak diikutin gitu kan. Gitu. Jadi kita kan mau bangsa kita nih taat aturan, tertib aturan gitu kan. Ngapain bikin aturan kok tidak dipatuhi? Ngapain? Ya kan? Jadi kalau saya mending ada aturan ya. Bebas aja udah. Jadi kita tuh nggak terlatih jadi orang-orang yang pelanggar aturan. Kalau itu maunya gitu kan. Nah, itu aja simple gitu kan. Jadi kayak di perusahaan itu ngapain bikin aturan kalau memang toh nggak berlaku gitu kan. Nah, jadi guys ya biasakan atur aturan gitu kan. Jangan jangan salahkan orang-orang yang menegur Anda. Karena ada yang salah, tidak atur aturan gitu kan. Soalnya Anda tuh bersyukur diingatkan gitu kan. Oh, ada yang ingatkan gitu. Nah, cuman mungkin caranya kurang etis ya, mungkin agak keras. Anda bisa minta maaf dulu. Ya, maaf kami salah kami tidak aturan. Sehingga ya sama-sama salah lah. Ibu juga nggak boleh lah ngomong terus begitu. Oke, kami salah melanggar aturan, tapi kami minta maaf dan kami tidak mengulangi lagi. Nah, ibu tolong, ibu jangan juga terlalu keras sama kami. Kami kan juga manusia bisa salah gitu. Nah, jadi kebetulan kali ini kami melanggar aturan, kan selesai. Ya, juga ada kejadian yang baru-baru ini, Pak. Kayaknya baru-baru guys ya di Bogor itu saya baca di media ya. Nanti saya akan buat videonya ya tentang itu. Itu di sana itu ya. Itu apa namanya ya? Ada klarifikasi gitu dalam artian bahwa dari kepolisian bahwa itu orang itu tidak akan ulangi lagi gitu guys. Mereka tahu itu salah karena itu mereka janji akan akan ibadah melakukan yang seperti itu hanya sekali itu aja, besok nggak lagi gitu. Nah itu kita akui itu gentle, bagus itu di Bogor itu guys. Jadi mereka tidak jadi dilarang ibadah, dikasih kesempatan untuk ibadah sekali itu aja gitu. Ya, dikasih kesempatan untuk melanggar aturan sekali itu aja gitu. Padahal mereka jelas melanggar aturan, tapi masih kasih kesempatan guys. Anda bayangkan itu. Kita akan buat videonya ya setelah ini. Masih kasih kesempatan gitu kan. Nah, kurang banyak apa umat Islam coba? Udah melanggar aturan, di demo warga, komplain warga, tapi warga ngasih kesempatan mereka ibadah sekali itu saja dan karena mereka itu janji tidak akan ulangi lagi. Coba.
Itu statement dari kepolisian. Tadi bisa baca beritanya di detik.com, di Tempo segala macam, guys. Gitu loh. Jadi apa namanya? Intinya, guys, ya, taat aturan. Clear sudah. Warga itu ya, kalau melihat ada orang tidak taat aturan, ya warga akan merasa apa ya, gerah, guys. Itu masalahnya. Jadi kita tuh kan, kita gini loh, itu ada bayangannya, ada aturan, tapi kalau nggak dipatuhi orang pasti akan ada rasa apa ini kok sepertinya kok orang ini senaknya aja gitu kan. Ya kan? Sedangkan kita aja mau ngadakan pengajian atau apa itu harus izin dulu, ya kan? Harus menyebarkan undangan dulu ke RT, RW, tembusan gitu kan. Nah, jadi nggak bisa sembarangan, guys, gitu loh. Sementara mereka senaknya aja gitu kan. Nah, di situ masalahnya. Karena makanya kita tanya, kenapa izin mendirikan gereja itu nggak sembarangan dikasih? Karena apa? Karena mempertimbangkan ke apa namanya izin dari warga, mempertimbangkan ya apakah warga boleh atau tidak. Makanya masjid gereja itu nggak bisa dibangun sembarangan tempat kan. Ada tempat tertentu yang boleh dibangun masjid atau gereja. Nggak boleh masjid gereja dibangun di tengah-tengah pemukiman warga kecuali warga di situ setuju. Paham ya? Nah, Anda bayangkan kalau masjid gereja begitu, tiba-tiba ada rumah yang di tengah-tengah perkampungan itu di situ dijadikan gereja. Meskipun bukan gereja, tapi mereka membuat itu seperti gereja. Paham logikanya? Jadi seperti misalnya anggaplah itu bukan tempat karaoke, tapi mereka jadikan itu tempat karaoke. Nanti mereka kelas ini kan bukan tempat karaoke, kata mereka kan. Padahal sudah seperti tempat karaoke gitu. Ini kan bukan gereja, padahal sudah seperti gereja gitu kan. Jadi ini hal yang perlu diperbaiki. Harus konsisten, gereja ya gereja, rumah ya rumah gitu. Kalau ibadah silakan, tidak dilarang, tapi ibadah-ibadah yang bukan yang harusnya dilakukan di gereja. Apalagi yang bukan orang gitu kan. Nah, kalau mau juga dipaksakan, ya izin warga gitu. Kalau warga nggak boleh kan ya wajar. Kenapa? Kalian kan punya gereja. Kenapa di gereja? Islam juga begitu. Kenapa nggak masjid aja gitu kan? Nah, gitu guys. Jadi hal-hal yang ini adalah intinya adalah bagaimana taat aturan itu saja guys. Ya, bagaimana kita tuh belajar bersama, bersedikit bersama untuk ikut aturan. Jadi agar bangsa kita ini maju gitu. Jadi nggak ribut soal ini terus. Karena ini masalah tidak taat aturan gitu. Kapan kita lagi mau maju kalau kita tidak taat aturan gitu, ya kan? Seenak aja semua aturan itu terabas gitu kan. Lalu orang ingatkan, lalu orang itu pula disalahkan gitu. Nah, di situ tak masalahnya guys. Sebagai manusia biasa, kami memohon maaf atas kekeliruan kami, dan bersama video ini kami turut bersuka cita atas perayaan Natal kaum Nasrani di seluruh Indonesia. Kami turut berbahagia atas perayaan Natal. Teman-teman ya, sesuatu yang fokusnya di situ harusnya minta maaf saja tentang hal itu sampai merembet terpaksa dia ngucapin ya. Jadi sepertinya terpaksa karena di bawah tekanan sepertinya, karena dari diktean gitu kan. Terpaksa dia mengucapkan suatu hal yang dia nggak boleh ucapkan seharusnya, yaitu selamat Natal. Nggak boleh guys, haram, gitu kan? Kita misalnya punya prinsip, kita punya aturan. Jadi akhirnya orang Kristen itu melanggar aturan, ibu ini terpaksa juga ikut langgar aturan, teman-teman bayangkan juga, ya kan? Jadi negeri ini mau jadi apa? Terus terang ya. Ini kalau Anda tidak paham ya, Anda harus berpikir dulu ya. Camkan atau cermati kata saya ya. Kalau Anda tidak paham, Anda cermati apa maksud saya dengan melanggar aturan ya. Dalam Islam ada aturan, tidak boleh ucapkan selamat Natal. Haram. Ya kan? Akhirnya ini melanggar ajaran agamanya ya. Sebelumnya dia menegur orang yang melanggar aturan ya, aturan untuk ibadah yang bukan yang harusnya di gereja jadi di rumah gitu. Jadikan rumah sebagai gereja. Ya nggak ada izinnya, bukan gereja gitu. Jadi kita tata aturan orang-orang ini ya terhadap aturan ya. Lalu ibu ini jadi keikutan gitu. Jadi akhirnya semua orang tidak akan beraturan gitu.
Dan ibu ini kan karena posisinya didikte, mungkin ada tekanan. Ini saya mau nanya Bebek ya. Ini kita bangsa menjadi bangsa apa gitu? Kalau seperti ini terus, ini bahaya guys, serius, ini bahaya. Ya. Ada aturan, tidak dilakukan, ditegur, malah orang itu didikte untuk malah menjadikan dia ini melanggar aturan agamanya. Coba anda bayangkan ya. Jadi ini pelanggaran aturan di atas pelanggaran aturan, coba anda bayangkan. Double dari pelanggarannya. Coba. Sama kayak tadi, Satpol PP, aparat itu memang ditugaskan untuk menertibkan pedagang-pedagang liar yang jualan di trotoar, jualan di depan buku orang. Tiba-tiba mereka didikte aparat tadi, ya, PP atau mungkin polisi atau TNI. Di sini, ya, ngomong lu orang itu diktekan baru dia. Jadi sang aparat ngomong, kami minta maaf sudah melarang jualan. Selamat jualan di trotoar gitu kan, selamat jualan di depan buku orang gitu. Apa seperti itu? Coba. Jadi guys, ini sangat menyedihkan menurut saya ya. Jadi gini loh, kita tuh kalau ngomong toleransi, Anda harus paham mengenai toleransi. Toleransi itu termasuk ikut aturan. Ya. Anda harus punya toleransi terhadap aturan. Berarti Anda intoleran terhadap aturan. Ada aturan, tidak Anda toleran terhadap dia. Gitu loh. Kita toleransi bukan hanya sama manusia, tapi juga terhadap aturan. Gitu. Ada aturan yang ditegakkan. Kalau tidak, Anda tidak toleran terhadap aturan. Ya, jangan lupa itu. Jadi toleransi itu bukan hanya antara manusia, ya, juga kepada aturan. Karena aturan itu dibuat atas kesepakatan bersama. Berarti Anda tidak toleran terhadap kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama, makanya pemerintah buat aturan itu ya. Itu membuat aturan bahwa izin ibadah menggunakan gereja dan masjid. Nah, ibadah di sana. Kalau ada ibadah di rumah, ya ibadah yang seharusnya tidak dilaksanakan di gereja boleh di rumah, atau di masjid boleh di rumah, ya kan? Kayak ibadah keluarga atau kemudian teman datang, ya sudah laksanakan. Tapi jangan undang orang, bukan dengan undang orang itu, bukan orang itu kan. Sama kita juga ngadakan pengajian itu bukan orang. Tapi kalau kita pengajian antar keluarga, hanya keluarga kita aja yang kebetulan ada di rumah, ya silakan gitu kan, nggak masalah. Tapi ini kan tidak. Jadi guys, itu intinya sebenarnya. Demikian klarifikasi kami. Sekali lagi kami memohon maaf dan kerendahan hati untuk diberikan maaf atas kekeliruan kami. Selamat Natal dan Tahun Baru dari kami. Ya, jadi sudah jelas sekarang. Ini video lama, tahun bulan April kemarin. Nggak tahu kenapa seperti saya dosa kita terus. Apa maksudnya guys? Jadi mereka dendam gitu kan. Jadi masalah sudah clear, diungkit lagi. Ini maunya apa coba? Seharusnya kalau saya malu nih guys ya, malu. Kita kayak saya di rumah ini, saya ngadakan pengajian di rumah ini, ngundang orang semuanya dari luar-luar daerah, luar-luar tempat gitu kan. Di sini semua kumpul tanpa ada minta izin sama warga, ya kan? Padahal ini tempat bukan masjid, bukan musola. Kan ada musola masjid, ya kan? Bukan nggak ada, kecuali nggak ada. Ini ada. Saya buat di sini. Lalu warga nggak setuju, mereka komplain, gitu. Lalu saya suruh minta maaf, saya diktekan gitu kan. Nah, ini kan didiktekan ini. Anda pakai headset kalau saya dengan kata-kata saya. Didiktekan ibu ini. Jelas kalau pakai headset Anda kan. Kalau nggak pakai headset nggak kedengaran guys pendikteannya gitu kan. Ada yang mengarahkan ibu nih yang ngomong duluan baru ibu nih ngikutin guys. Nggak pakai headset pun sebenarnya kelihatan. Nggak kedengaran ya, tapi kelihatan. Ini karena orang yang klarifikasi tanpa dikte itu nggak gitu. Ngomongnya akan tidak menunggu sesuatu dulu baru dia ngomong, enggak. Kalau terbata-bata oke, tapi nggak seperti ini. Memang menunggu segmen dari orang yang memberikan diktean gitu. Dan ini tidak bagus bagi negeri ini, ya. Tidak bagus. Kita maunya kalau ada klarifikasi minta waktu ya dari tanpa ada pendiktean.
Jadi orang curiga ini ada apa gitu kan? Apa ada tekanan atau bagaimana? Gitu. Ya kan? Jadi jangan ada kita tuh memaksa orang untuk membuat klarifikasi ya. Kalau ibaratnya kalau apa ini dengan tekanan, diktean gitu kan. Nah, biarkan kalau mau klarifikasi ya sudah tanpa dikte. Dia orang tuh nggak mikir yang macam-macam gitu kan. Ini kan orang jadi berpikir macam-macam. Ini ada apa kok didikte gitu kan? Padahal ibu nih komplain itu karena orang ini melanggar aturan, menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, gitu kan? Ibadahnya di rumah, ibadah yang harusnya dilakukan di gereja, dilakukan di rumah. Kalau memang ibadah yang bisa dilakukan di rumah nggak apa-apa. Jadi bukan ibadah yang harus dilakukan di gereja, dilakukan di rumah gitu loh. Lalu untuk apa ada izin bangun gereja? Toh bisa dilakukan di rumah gitu kan? Ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja gitu kan? Sama kayak ibadah Jumat ya, atau sholat berjamaah yang manggil orang, ngapain bikin izin masjid? Rumah aja di ke masjid udah, ya kan? Kalau segampang itu. Maka guys ya, aturan tuh dibuat untuk ditegakkan, diikutin. Kita sebagai warga, sebagai rakyat itu ya kita yang tegakkan aturan. Kita bantu minta tegakkan aturan itu. Kita biasakan hidup tertib. Ya, hidup disiplin, tertib, ikut aturan. Nggak asal-asal aja guys ya. Seakan-akan negeri ini nggak punya aturan gitu. Dan ini sangat sayangkan sekali ya. Ini pelajaran bagi kita agar kita tidak ikut-ikutan ya. Ya kita kalau sebagai muslim ya, kita kalau nggak dengan apa-apa tuh ya tetap biasa kita lakukan, jangan tiru mereka ini, jangan, tetap ikut aturan ya kan. Apa namanya, kita izin RT RW warga setempat gitu kan, sehingga nanti soal apa akan lancar ini kita apa namanya acara kita gitu. Nah, gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.